Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di materi kali ini, Miss akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adik-adik tahu gak sih apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Yuk mari disimak. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup adalah suatu proses yang terjadi pada berbagai makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada bayi masih kecil dan bertumbuh menjadi sudah bisa berdiri, kemudian membesar lagi dan menjadi besar dan sudah menjadi remaja. Nah, adik-adik juga bisa lihat di situ ada kucing, anak kucing. Di situ ada anak kucing, kemudian dia bertumbuh menjadi lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Nah, di bawahnya juga ada tumbuhan. Tumbuhan tersebut dari yang kecil jadi besar, besar, dan membesar. Itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi di sini Miss akan lebih menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Jadi adik-adik bisa membedakan ya, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu terjadi hanya pada makhluk hidup saja. Jadi benda mati seperti meja, kursi tidak melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi Miss sudah memberitahu, Miss akan lebih membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang darur hidup tumbuhan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini tidak akan pernah berhenti sepanjang masa hidup tumbuhan tersebut sampai ia mati atau sampai ia sudah tidak hidup lagi. Nah, kemudian apa sih itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan volume, ukuran sel atau organisme secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi pertumbuhan itu misalkan seperti kalau kita numbuh lebih besar, kita nggak akan bisa kembali seperti bayi lagi. Begitupun dengan tumbuhan. Jika dia sudah tumbuh menjadi pohon, dia tidak akan bisa kembali menjadi bibit lagi. Nah, kalau perkembangan itu adalah proses perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan suatu organisme yang bersifat kualitatif. Kualitatif itu tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Nah, setelah tadi kita membahas pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Tetapi Miss akan lebih menjelaskan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Dan perkembangbiakan vegetatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia, jadi murni tumbuhan tersebut. Nah, vegetatif buatan ini dengan bantuan manusia. Jadi vegetatif alami tanpa bantuan manusia, vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami itu terdiri yang pertama dari perkembangbiakan dengan cara tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan muncul di atas permukaan tanah. Tunas biasanya berasal dari batang, daun muda, dan buah atau juga bunga. Contohnya tanaman pisang, tebu, dan bambu. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada pohon pisang dan juga tebu. Selanjutnya, yang kedua adalah akar tinggal. Akar tinggal ini biasa juga disebut rimpang, adalah perkembangbiakan tanaman yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Akar tinggal menghasilkan akar atau tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi kan perkembangbiakan tanaman ini di bawah permukaan tanah. Adik-adik tahu kan jahe dan lengkuas, kunyit, temulawak itu di bawah tanah juga. Jadi rimpang ini digunakan
untuk menyimpan stok makanan atau hasil metabolisme tanaman. Rimpang juga mengandung banyak minyak atsiri dan alkaloid. Yang ketiga itu ada spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran sel atau benih pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindungnya. Contohnya itu lumut, jamur, dan tanaman paku. Adik-adik bisa lihat di situ ada contohnya lumut dan juga tanaman paku. Nah, selanjutnya itu ada umbi lapis. Di antara lapisan yang ada pada umbi lapis terdapat bakal tunas. Bakal tunas tersebut yang ditanam akan tumbuh menjadi tunas. Tunas tersebut kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhannya itu adalah bawang merah dan bawang bombay. Maaf ya, adik-adik itu bawang putih, harusnya bawang merah. Nah, selanjutnya umbi batang. Merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang ada dalam tanah dan biasa digunakan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Saat ditanam, umbi ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu kentang, ubi jalar, talas, bengkuang, gadung, dan juga genbiri. Di sini ada contoh gambarnya yaitu kentang dan juga ubi jalar. Nah, selanjutnya yang keenam ada umbi akar. Merupakan cara perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar, termasuk cadangan makanannya. Ada dua jenis umbi akar yaitu berserat dan akar tunggang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berserat yaitu singkong. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada gambarnya singkong. Sedangkan umbi akar tunggang, contoh tanamannya itu lobak dan juga wortel. Di situ ada gambarnya adik-adik, contohnya lobak. Nah, selanjutnya yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan memodifikasi batang yang tumbuh di samping atau bisa juga disebut cabang di batang. Pada batang ini akan ada ruas-ruas yang tumbuh menjadi tanaman baru. Umumnya ditemukan di banyak spesies ternak, yakni tumbuhan berbatang tidak berkayu atau lunak. Contohnya yaitu stroberi. Di sini adik-adik bisa lihat ada gambarnya stroberi, rumput teki dan juga pegagan. Nah, kesimpulannya, perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan tersebut berkembangbiak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Namun, perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Jadi, adik-adik tidak perlu bingung lagi ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya adik-adik. Bye-bye.